Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman memoaris, dan juga ada tamu spesial, pembicara kita, memoaris, seorang jurnalis, Bapak Suradi MSI, teman-teman memoaris juga, Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak yang hadir di acara perdana pembukaan festival nanti, yaitu kita akan mengobrolkan sebuah buku memoir berjudul Bangga Menjadi Guru SMA Negeri 8 Jakarta atau Semandel, ini bukunya. Teman-teman akan kita bersamai selama 1 jam ke depan bersama penulisnya langsung, dan juga nanti teman-teman boleh tanya seputar buku ini. Buku ini sudah cetak 400 eksemplar Pak, ya lumayan, sangat lumayan. Dan habis, Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah habis, dan kita akan upayakan cetak ulang karena semakin banyak yang penasaran bagaimana. Dia lupa 500 itu. Oh iya 500 ya. 500 iya. 500. Oh iya, maaf. 500. Lewat apa? Lewat media sosial aja ya, Iya, lewat media sosial saja. Nah, selain Pak Suradi, Pak kita panggil Pak Radi, ini seorang jurnalis, tapi sebelumnya dulu seorang guru sejarah di SMA 8 Jakarta. Dan yang sangat menarik bagi saya dulu seorang guru ya. Saya seorang guru. Oh, sama kita. Ya, SD, SMP sama ngajar. Saya kalau ngajar di program ini cuma dosen tamu. Pak Suradi ini sangat tidak hanya tekun, tapi juga dekat dengan para siswanya. Yang lebih membuat saya terpukau adalah cara mengajar Pak Radi ini. Ini diatur oleh para guru Semandel, wali murid, kemudian alumni, siswanya yang sangat dengan Pak Radi. Dan banyak yang terinspirasi cara mengajarnya, motivasinya, dan itu terbukti. Putra-putri Pak Radi mendapat pendidikan yang sangat tinggi di luar negeri dan dibangun oleh mimpi-mimpi. Nah, mimpi-mimpi seperti apa? Karena cara mengajar Pak Radi ini out of the box, menghadirkan tokoh dan sebagainya. Pokoknya seru sekali. Nanti kita akan ngobrol bersama ya Pak Radi ya, dan juga teman-teman semua. Dan sebelum itu saya ingin membacakan profil Pak Radi terlebih dahulu. Mohon izin untuk membacakan bahwa Pak Radi ini sudah punya 3 putra-putri. Yang pertama adalah Mbak Ruli, ini baru lulus di ini ya, US, nama perguruan tingginya apa ya Pak ya? University of British Columbia. College, Kanada ya? Ya, University of British Columbia, UBC. Oke, baru lulus kemarin ya, ambil MDS, Master Data Science. Ya. Kemudian putri yang kedua ada Mbak Rahma, ini di Madrid ya, dulu melanjutkan setelah SMA di IE, University Madrid, Spanyol, mengambil hukum internasional. Sekarang di Kanada ya? Enggak, di Luxembourg. Oh, di Luxembourg, iya, yang di Kanada Mbak Ruli ya. Kemudian yang terakhir, yang ragil ada Mas Rizky. Mas Rizky ini dulu ikut SMA di Knightsbridge School International di kota Tivat, Montenegro. Nah, sekarang di luar negeri juga Pak ya? S1-nya ya? Di Q11 di Brussels, di Belgia. Di Belgia. Nah, sosok istri Pak Radi ini luar biasa, Ibu Syafruddin Ningsih, mengajar di ini ya, televisi komunikasi Akademi Televisi Indonesia. Akademi Televisi Indonesia. Sementara Pak Radi masih aktif sebagai jurnalis di mana Pak? Sekarang balik ke Sinar Harapan. Sinar Harapan. Ya, dan juga menjadi dosen di Akademi Televisi Indonesia juga. Ya, itu profil singkatnya. Dan Pak Radi ini juga ikut banyak sekali kegiatan di komunitas sekolah dan juga yang lain, bisa kita obrolkan bersama. Hal yang menarik di buku ini mendapat pengantar dari Ibu Dr. Insinyur Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Bu Siti Nurbaya ini adalah alumni Semandel juga tahun 74. Nah, saya ingin membacakan satu testimoni bahwa ini dari Bu Siti Nurbaya ya, nanti teman-teman bisa baca. Di balik statusnya yang lemah karena hanya berstatus guru honorer, jadi dulu Pak Suradi statusnya guru honorer,
Ya. Suradi malah sangat kuat dan berpengaruh di sekolah dan pada murid-muridnya. Cerita dan pengakuan para murid yang terangkum dalam bagian epilog memoir ini membuktikan betapa sang guru sangat disenangi, banyak mempengaruhi sikap dan pandangan siswa di kemudian hari. Nah, ini dari Ibu Siti Nurbaya. Jadi sudah saya sampaikan di depan bahwa cara mengajar Pak Suradi ini sangat disenangi. Nanti seperti apa caranya kita akan simak bersama. Kemudian saya ingin membacakan testimoni dari Bapak Erlangga, pribadi Kusman PhD. Pak Erlangga ini alumni SMA 8 tahun 84 dan 94. sekarang 94. Oh, 94. Iya, 94. Iya, koreksi. Pak Erlangga ini alumni Semandel tahun 1994 dan sekarang sebagai dosen ilmu politik Universitas Erlangga Surabaya. Nah, ini saya bacakan. Kalau kita pernah menyaksikan dulu ada film tahun 90-an dibintangi oleh Robin Williams, Dead Poets Society, saya pernah filmnya, memang keren sekali. Kita menemukan sosok guru yang dijuluki Captain of My Captain, pengasuh kelas sastra dan humaniora. Seperti itulah figur Pak Suradi yang saya saksikan. Nah, ini testimoni dari Pak Erlangga. Kemudian testimoni yang ingin saya bacakan dari Mariska Lubis, SE M, ini apa ini? M intens, saya kurang familiar gelarnya. Ini adalah alumni tahun 92 dari Semendel juga, seorang penulis juga aktivis sosial politik. Seperti ini. Saya menjadi lebih serius belajar sejarah dan politik, membaca lebih banyak buku-buku dan bahkan membuat saya mampu menulis hingga saat ini. Saya mengambil jurusan International Studies yang wajib mempelajari sejarah politik, budaya, hukum, dan ekonomi. Tanpa disadari, hal itu terpengaruh dari cara Pak Suradi mengajar dan ilmu yang diberikan kepada kami. Nah, itu 3 testimoni. Masih banyak lagi testimoni yang lain. Ya, dia blogger terkenal tuh. Oh iya, Mbak Mariska ya, blogger terkenal. Nah, teman-teman, kita akan menyimak bagaimana buku ini bisa hadir di hadapan kita semua. Mungkin itu dulu dari saya. Nanti teman-teman boleh tanya-tanya langsung dan sebagainya. Nanti kita santai begitu. Silakan Pak Suradi untuk opsi yang pertama. Buku ini bisa hadir seperti apa sih perjalanannya? Terima kasih Mas Ngadio, Pak Amban, Mbak Fitri dan yang lain hadirin semua di sini. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul meskipun lewat Zoom ya, Pak Mimbar ya. Pak Mimbar di Kalimantan, saya di kawasan Bukit Duri dekat SMA 8 yang saya tulis bukunya. Jadi terima kasih juga buat Mas Ngadio yang mau menerbitkan memoir saya itu, yang memang sudah saya niatkan dari awal. Sebelum ditulis juga saya sudah komunikasi dengan Mas Ngadio bahwa saya akan menulis tentang pengalaman saya sebagai guru di sebuah SMA negeri di Jakarta, namanya SMA Negeri 8. Mungkin Pak Mimbar kalau buat anak-anak SMA dan orang tua murid di Jakarta dan juga bukan bahkan di kota-kota lain ya, ini sekolah negeri yang sangat terkenal sampai hari ini. Dan alhamdulillah saya sekolah di situ juga di SMA Negeri 8 karena rumah saya tidak berjauhan dari sekolah. Jalan kaki lah 3-5 menit sudah sampai. Saya masuk tahun 79 dan lulus 82. Kemudian meneruskan ke jurusan ilmu sejarah di UI, Fakultas Sastra. Nah, kemudian menjelang akhir perkuliahan saya, karena saya sering bersilaturahmi ke sekolah, saya silaturahmi ke guru-guru. Kemudian secara tidak sengaja ditawarkan untuk mengajar karena kebetulan ada guru yang resign karena satu hal, guru sejarah. Nah, akhirnya saya menerima dan mulailah saya mengajar sebagai guru di SMA saya sendiri. Dan saya minta bimbingan dari guru-guru saya karena saya bukan dari background pedagogi atau IKIP. Saya hanya dari jurusan ilmu sejarah di Fakultas Sastra UI. Di Rawamangun waktu itu, sekarang di Depok. Saya ngajar tahun 89. Semester pertama, terus terang saya masih bersosialisasi mencari bentuk bagaimana cara mengajarkan mata pelajaran yang notabene ini fakta di lapangan bahwa pelajaran ini sangat membosankan, kurang disukai para siswa, entah sebabnya apa saya sambil mencari. Mungkin karena terlalu banyak hafalan, terlalu banyak mencatat, kemudian mungkin ya, saya tidak menyalahi guru, mungkin cara atau pola pengajaran ini mempengaruhi siswa. Nah, saya di semester pertama itu sudah megang 4 kelas, saya mulai mencari-cari bentuk. Nah, akhirnya saya
di semester kedua, saya mulai menemukan bentuk, wah saya harus mengajar dengan cara yang interaktif, di luar kebiasaan para guru, yang notabene guru-guru saya juga waktu itu. Jadi saya tidak pernah memberikan catatan, seperti guru-guru lain harus mencatat pelajaran yang sebenarnya sudah ada di buku. Nah kemudian saya insert, saya tambahkan informasi-informasi aktual dari luar, dan mengajak siswa saya, anak-anak itu bagaimana berdiskusikan hal-hal yang ada di buku, kaitannya dengan permasalahan saat ini. Waktu itu zaman Orde Baru, Pak. Akhir tahun 90-an dan awal 90-an. Jadi rentang waktunya itu saya 11 tahun 89 sampai 2001. Itu masa-masa kekuatan Orde Baru yang cukup mempengaruhi semua sektor termasuk pendidikan. Nah, di situ ada pelajaran PSPB yang hampir sama dengan sejarah, ada pelajaran PMP yang hampir sama juga dengan sejarah. Bayangkan, apa tidak membosankan? Dalam satu minggu anak-anak dapat PMP, gurunya lain. PSPB, gurunya lain. Sejarah, gurunya lain. Tapi materinya bersinggungan. Karena saya lihat juga, saya baca, saya buka, waduh ini ada materi perang kemerdekaan, ada di PSPB, ada di sejarah, ada di PMP. Materi yang lain juga begitu. Jadi saya nggak ngerti kurikulumnya, tapi saya berusaha bagaimana membawakan materi itu supaya lebih menarik. Caranya dengan akhirnya ketemu yang disebut storytelling, cerita. Jadi buku teks itu saya wajibkan baca kepada para siswa, kemudian di kelas kita interaktif. Memang butuh effort, artinya kita harus banyak ngomong, supaya anak-anak lebih tertarik. Dan banyak hal yang di luar di buku itu saya bawa ke kelas, ke cerita. Itu metode itu. Kemudian saya juga banyak memberikan semacam, karena ini kan masih tradisional, nggak zaman sekarang kayak mudah informasi lewat Google, lewat video dan sebagainya, masih tradisional. Saya bawakan clipping-clipping, itu masih diingat oleh para siswa saya, tentang hal-hal yang terkait dengan sejarah, kemudian kita bahas bersama. Itu nggak ada di buku. Kemudian kalau anak-anak IPA, karena mayoritas di sekolah saya, Pak Mimbar tadi tanya cerita dong SMA 8. Tadi kan saya bilang ya, ini sekolah yang cukup bagus karena memang SDM-nya waktu masuk itu tersaring bagus semua. Jadi sampai hari ini mungkin satu-satunya sekolah negeri di Jakarta dan mungkin di Indonesia yang bisa mempertahankan prestasi. Saya selalu menyebut kepada orang tua dari generasi ke generasi ketika sekolah ini didirikan. Apa ukuran keberhasilan itu? Output ke perguruan tingginya, Pak Mimbar. Jadi tahun ini di tengah persoalan siswa yang harus masuk ke sekolah sistem penerimaan siswa baru atau PPDB yang dicampur dengan afirmasi, artinya yang masuk boleh yang pinter, boleh yang kurang pinter, boleh diaduk lah sesuai dengan keinginan Pemda. Nah, kita masih bisa mempertahankan prestasi. Tahun ini SMA 8 mempertahankan prestasi 97% masuk ke perguruan tinggi negeri. Mayoritas UI, ITB, perguruan tinggi yang besar. Nah, 4% ke luar negeri. Jadi kita masih bisa mempertahankan itu. Kenapa? Karena ikatan alumni kita kuat. Karena supporting gurunya juga bagus. Kemudian orang tua murid juga bagus. Jadi sekolah negeri yang cukup punya kolaborasi yang sinergis dengan berbagai pihak, itu yang membantu kita bisa mempertahankan itu, Pak Mimbar, dan juga rekan-rekan yang ada di sini. Ukuran yang paling fenomenal adalah Fakultas Kedokteran misalkan. Kalau dari SMA lain mungkin satu angkatan 4 atau 5 sudah termasuk banyak, setiap tahun kita bisa masuk 20, Pak. Dan UI memang menerima itu dengan prasyarat yang cukup ketat, baik lewat SMPTN yang tanpa tes, lewat jalur mandiri, juga jalur-jalur yang lain. Itu jumlahnya sekarang tiap tahun kita sekitar 20 sampai 25. Bayangkan. Jadi sudah ada ikatan sendiri, Pak. Ikatan alumni dokter lulusan SMA 8. Jumlahnya ratusan, Pak. Dan saya juga ikut membantu juga di situ. Ikut berkomunikasi, Mas Ngadio. Nah, kemudian saya juga berusaha yang tadi Mas Ngadio out of the box. Ini pencarian sistem pengajaran, Pak, supaya saya ingin membalikkan pandangan siswa, belajar sejarah itu membosankan. Saya ingin balik menjadi menyenangkan. Pertama dengan storytelling tadi. Kemudian
mengajak diskusi baik di kelas maupun di luar. Secara pribadi kita berusaha, karena waktu itu saya masih guru muda, menjadi teman dari mereka. Jadi berteman, kemudian ikut membina OSIS, organisasi, akhirnya lebih dekat dengan anak-anak. Kalau anak-anak IPA punya praktikum di lab biologi, lab fisika, lab kimia, kalau sejarah mana labnya? Kemudian saya mencari. Iya. Nah, labnya adalah perpustakaan. Perpustakaan kita cukup bagus, cukup lengkap. Waktu itu saya sering membawa 1 jam pertama di kelas, 1 jam kita ke perpustakaan. Padahal itu di lingkungan sekolah juga, Pak, cuma pindah beberapa langkah, tapi membuat suasana lain. Lalu anak-anak tanya, Pak, kita ke perpus ngapain? Pilih buku yang mana aja terkait dengan sejarah. Kamu lihat, kamu baca, minggu depan kita bahas di kelas. Nah, itu salah contoh kecil saja. Nah, kemudian saya juga punya dosen dari jurusan ilmu sejarah, Bu Mona Lohanda, yang punya jabatan di Arsip Nasional memegang film dokumenter. Nah, saya punya ide bagaimana mengajak anak-anak ini ke arsip menonton film dokumenter. Nah, itu semua saya bawa, Pak. Cuma bergantian jadwalnya. Jadi semua kemudian habis nonton kita bahas juga sesuai dengan pelajaran. Saya sering juga membawa ke museum di luar jadwal sekolah, Pak. Jadi ini semacam outing, tidak ada agenda resmi dari sekolah, tapi agenda saya sendiri. Dan tidak ada catat-mencatat. Mereka saya masukkan ke museum itu, datang, lihat, dan kita ngobrol. Jadi nggak ada harus mencatat kayak anak SD gitu, Pak, tidak. Nah, itu rupanya cukup berhasil juga. Kemudian saya mendatangkan tokoh yang notabene adalah orang tua murid sendiri. Ya, jadi seru banget berarti. Ya, saya pernah mendatangkan Surprise, ya, Pak, ya? Saya pernah mendatangkan Marsilam Simanjuntak, Mas Ngadio, Pak Mimbar. Itu sahabatnya Gus Dur. Iya. Jadi saya tanya anak-anak, punya enggak ayah atau ibu yang punya peranan di dalam perkembangan masyarakat Indonesia? Kemudian ada yang menunjuk, ayah saya ini, Pak, ayah saya ini. Bisa enggak ayah kamu datang ke sekolah untuk cerita? Dan Marsilam salah satu yang kita undang dan mau, Pak. Mungkin kalau saya ceritakan di buku itu, kalau zaman sekarang sudah zaman handphone, udah langsung di-share itu. Karena waktu itu sayang dokumentasinya nggak ada, Pak. Nah, kemudian selain mengundang orang tua, juga kita membuat yang namanya Merdeka Belajar di konsep sekarang ini saya sudah terapkan, Pak. Belajar siswa aktif. Jadi bikin kayak FGD, bikin diskusi, yang lebih santai, tetapi mereka harus kita latih juga bikin paper kelompok. Itu seru, Pak. Jadi belum jam pelajaran habis, mereka belum selesai, rasanya mereka kurang gitu loh. Nah, itu saya merasa, wah, ini saya udah masuk nih, strategi saya udah masuk. Juga kalau sekarang perangkat orang ngajar itu dengan audio video, waktu itu kaset, Pak. Saya manfaatkan alat komunikasi yang ada di sekolah yang biasanya untuk kayak toa itu, halo-halo untuk upacara, ada kasetnya. Nah, saya bawa kaset, Pak. Kaset cerita tokoh, kaset pidato Bung Karno, kaset macam-macam. Kemudian juga yang lain yang tidak diberikan guru lain, cerita yang mungkin guru lain juga nggak berani, Pak. Tokoh-tokoh yang tanda kutip dicoret oleh pemerintah Orde Baru, seperti Amir Saripudin, Tan Malaka, kemudian tokoh-tokoh yang dianggap memberontak itu, justru itu saya bahas. Siapa dia, perannya apa, kemudian saya juga buat kuis, misalkan kamu di sini ada di Jakarta dan kota lain, banyak nama jalan diambil dengan nama pahlawan, tapi di buku nggak ada kan? Nah, itu saya ulas. Nah, lalu bagaimana dengan sistem penilaian? Berdasarkan buku tetap, Pak. Mereka baca di rumah. Nah, itu yang merangsang mereka berpikir, berdiskusi, dan menurut mereka mengasihkan. Dan itu terbukti ketika saya menyusun buku ini setelah lewat 25 tahun lebih, mereka masih ingat bagaimana pelajaran yang semula dianggap membosankan bisa menyenangkan dan sekaligus juga sebagai hiburan buat mereka. Karena mayoritas di SMA 8 ini jurusan IPA, Pak Mimbar dan teman-teman di sini. Jurusan IPS cuma 2-3 kelas. Bahkan sekarang sudah 10 tahun terakhir cuma 1 kelas. Jadi dianggap very-very lah pinggiran. Cuma
ketika kita membawakan dengan cara out of the box, ini selain jadi hiburan mereka, ini juga menjadi satu pemaknaan sendiri. Oh, ternyata kita punya sejarah yang membanggakan loh. Karena saya bilang kalau cerita sejarah intelektual tokoh-tokoh kita, seabad yang silam, orang-orang kita udah hebat di tanah air. Sama kepintarannya dengan orang-orang barat. Bahkan mereka sudah ke Eropa. Saya sebutkan nama-namanya. Mulai Raden Saleh, mulai kakaknya Kartini yang namanya Sartono, kemudian Syahrir, kemudian Hatta, Tan Malaka. Wah, banyak sekali. Itu karena mereka menulis dan saya baca, saya ceritakan, itu kan nggak ada di buku, Pak, di zaman Orde Baru. Kecuali setelah reformasi ya, buku itu banyak sekali. Jadi boleh dibilang anak-anak terbengong-bengong. Jadi jam pelajaran habis, cerita belum selesai. Nah, itu lanjut lagi. Ceritanya seperti itu, Pak. Nagih, Pak, ya, bikin nagih. Ya, itu. Apalagi kalau cerita bagaimana Soekarno mengenal perempuan pacaran, bagaimana pacarnya Tan Malaka, bagaimana tokoh-tokoh itu kan ABG banget gitu loh, Pak. Jadi itu kita angkat, kita ceritakan. Tapi message-nya adalah si anak harus mengenal tokoh ini. Perannya apa, pemikirannya apa, karyanya apa. Nah, itu yang kita singgung. Pernah kita bawa ke Museum Kebangkitan Nasional, tempat sekolah Stovia. Nah, di situ saya ceritakan juga. Bergantian tuh kelasnya, Pak. Di sini loh, Bung Tomo, Sutomo, Dr. Sutomo, dan sebagainya itu sekolah, kuliah, kemudian mereka berdiskusi apa-apa. Jadi langsung ke tempatnya. Kira-kira kalau untuk yang sekolah seperti itu, Mas Ngadio, mungkin nanti bisa kita ini lagi. Nggak kedengeran. Ya, nggak kedengeran suaranya. Mas Ngadia suaranya nggak kedengeran. Ya. Ya, kita sudah menyimak cara-cara out of the box atau cara yang kreatif menurut saya, sangat kreatif dibanding guru-guru yang lain. Karena Pak Radi ini memiliki kayak semacam ini ya, rasa ingin tahu yang lebih cara mengajar. Ini yang penting sekali, kita harus garis bawah ini. Dibawa ke perpus, ke museum, ke arsip nasional, dan juga tidak mencatat. Kita terbiasa zaman dulu ya, ayo mencatat di papan tulis dan sebagainya. Ini kan membuat kita duduk diam, tidak kreatif. Raga dan pikiran kita. Buying time aja itu, Pak, ngabiskan waktu. Ngabisin waktu. Nah, cara Pak Radi ini membuat para siswa ini jadi tergerak untuk berpikir lebih luas dan lebih jauh. Karena apa? Diminta membaca di perpus. Asik jalan-jalan di perpus, ya kan? Bayangkan di kelas terus kan bosan. Itu yang menarik sekali. Nah, saya mencermati, mungkin teman-teman nanti kalau sudah baca atau mungkin tertarik, arsip-arsip yang digunakan oleh Pak Suradi sangat-sangat menarik ya. Nah, arsip dari tahun ke tahun, Pak Radi juga ikut menulis buku alumni ya. Ini membuat bahan menulis memoir Bangga Menjadi Guru SMA 8 ini menjadi sangat-sangat lengkap. Nah, cara kerja jurnalistik atau cara kerja sejarawan seperti apakah yang Pak Suradi lakukan sebenarnya? Pak Radi lakukan dalam menyusun buku ini. Ya, makasih Mas Kadio. Ini menarik juga nih. Jadi buku ini saya tulis setelah saya mau hampir pensiun di media. Artinya waktu saya semakin banyak. Meskipun ketika saya aktif di media, saya juga sambil menulis banyak buku, terutama buku biografi dan politik Pak Mimba dan teman-teman. Tapi setelah saya hampir mau pensiun terakhir saya di Koran Jakarta, saya berpikir saya harus menghasilkan sesuatu yang terkait dengan sekolah saya, yaitu SMA 8. Ketika nama baik SMA 8 ini masih harum, masih bagus sampai hari ini, dan saya ikut terlibat. Saya punya sejarah yang panjang, mulai dari siswa, kemudian menjadi guru, menjadi orang tua murid karena 2 anak saya di situ, dan selama lebih dari 5 tahun ketika buku ini akan ditulis, saya juga aktif menjadi supporting di sekolah sebagai anggota dan sekretaris komite sekolah. Jadi saya tahu persis perkembangannya. Kemudian saya aktif di grup-grup di SMA 8, apakah di angkatan, apakah di grup besar, apakah di komunitas. Ini banyak sekali nih Pak, ada komunitas sepeda, anggotanya banyak, namanya Sadel. Ada komunitas lari, namanya Runner SMA 8, ada komunitas dokter dan sebagainya. Kebetulan saya diminta masuk oleh murid saya, jadi saya tahu
Nah, sayang saya bilang kalau pengalaman saya dalam hati saya tidak saya tuliskan. Dan saya punya feeling kalau ini ditulis jadi buku, insya Allah yang beli terutama murid dan kalangan SMA 8 banyak. Dan yang beli bukan hanya murid saya, tapi juga alumni SMA 8 yang sudah lama seangkatan, misalkan Pak Mimbar, yang angkatan 60, angkatan 70. Mereka juga ingin tahu bagaimana perkembangan sekolahnya. Kemudian karena ini akan dijual keluar, saya berpikir kalau saya sendiri apalah saya. Kemudian saya colek, saya hubungi Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan pengantar. Kebetulan saya punya hubungan baik ketika beliau masih menjabat di Kementerian Dalam Negeri, di DPD, saya banyak membantu. Jadi kebetulan juga satu alumni sering silaturahmi, jadi itu berkahnya di situ Pak. Jadi ikut membawa nama buku ini, pengantarnya Ibu Siti. Dan Ibu Siti ini orang yang sangat memperhatikan pendidikan, bahkan mereka Bu Siti ini masih mengajar di alumninya di IPB di Bogor. Terus di SMA 8 kalau ada kegiatan mereka pasti support dan datang kalau tidak ada kerjaan yang bentrok. Jadi mau sekali memberikan pengantar. Jadi alhamdulillah. Nah, lalu yang Mas Ngadio tadi tanyakan bagaimana menyusun dokumentasi. Karena background saya sejarah, setiap kejadian peristiwa itu saya simpan. Bentuknya mayoritas manual karena belum digital kan. Apakah foto, apakah dokumen, dan sebagainya. Kebetulan tahun kedua saya mengajar SMA 8 tahun 90, saya sudah mulai ditugaskan membantu OSIS dan serabutan Pak. Semua kegiatan OSIS, mulai dari sains penelitian, kemudian bidang-bidang yang lain. Jadi saya terlibat dengan banyak siswa. Jadi kalau saya ngajar 5 kelas, sementara jumlah kelas itu lebih dari 20 kelas seluruh angkatan, 3 tahun, kelas 1, 2, 3, saya bisa mengenal semua karena di OSIS saya aktif. Saya membimbing namanya media siswa yang menerbitkan majalah, kemudian fotografi, kemudian buku tahunan setiap tahun. Jadi mulai tahun 90 sampai 2001 saya memimpin penulisan buku tahunan, bayangkan Pak, setiap tahun. Dan di tangan kita dengan tim, tentunya dengan tim ya, saya tidak mau ini terlambat karena setiap akhir kelulusan kelas 3 dia bagi raport, bagi ijazah, dan bagi buku tahunan. Nah itu juga butuh kerja selama 6 bulan tuh Pak. Kalau sekarang sistemnya lebih enak Mas Ngadio di sekolah itu pakai vendor. Untuk foto pakai vendor, untuk cetak pakai vendor, dulu tidak. Kita manual, datang ke kelas-kelas, membicarakan ini, kemudian saya bagi tugas, foto, tulisan, dan macam-macam. Dan itu terdokumentasi dengan baik, 10 buku 10 tahun. Jadi itu juga menjadi bahan saya. Foto-foto kegiatan siswa, foto kegiatan guru, karena saya juga bertugas untuk mendokumentasikan kegiatan waktu di zaman saya ngajar, karena mereka melihat, Pak Suradi kan wartawan, humas, pokoknya setiap ada kegiatan difoto. Jadi saya simpan juga arsipnya Pak. Nah semua itu memudahkan saya ketika menulis. Jadi ingatan saya lebih mudah lagi ketika merangkai itu, dan kebetulan terakhir meskipun saya tidak mengajar lagi, saya masih aktif dan hari ini pun saya masih aktif membantu sekolah. Jadi ikatan emosional begitu kuat Pak. Itulah yang memudahkan buku ini cepat ditulis, nggak sampai 4 bulan ya Mas Ngadio ya, buku ini selesai. Nah tadi Mas Ngadio menanyakan pola penulisannya, karena saya wartawan ya otomatis dengan bahasa jurnalistik. Ya mungkin itu yang ingin saya sampaikan, cerita ini jadi lebih mengalir, lebih mudah. Gitu Mas Ngadio. Jadi dokumentasi itu penting sekali. Ya. Oke, teman-teman yang mau bertanya langsung boleh raise hand. Oh ya, Ibu Herni silakan, Ibu Herni. Monggo Bu Herni dulu. Atau Pak Mimbar mungkin. Oke. Hampir semua paparan udah dijawab tadi ya. Jadi pertama saya juga baru tahu bahwa soal SMA 8 ini, karena memang kalau Jakarta luas ya, jadi kalau nggak diceritakan oleh Pak, ya, itu saya akan nggak ngerti. Kedua, memang saya dari SMP
SD itu memang saya suka Ya. sama sejarah. Salah satu guru yang sampai sekarang ingat itu ketika membuka pelajaran pertama dia bilang Historia Vitae Magistra. Magistra. Sejarah itu adalah kehidupan. Nah, itu beliau begitu mengajar mengalir, mintanya susah ya. Semua dibuat dikumpulkan di kelas di depan di halaman, kejadiannya SMP 1 Talang Semut Lama Palembang, Pak. Tahun 66. Itu dibakar, Pak. Kenapa? Karena pengarangnya adalah kalau nggak salah namanya Pak Anwar Sanusi. Ya. Itu katanya terlibat. Saya sakit hati sekali karena tidak membicarakan soal politik atau ideologi. Kenapa dibakar? Nah, itu yang sedikit kenangan tentang sejarah itu. Setelah ke SMA dan sebagainya, sejarah hampir-hampir seperti Bapak bilang, guru hanya mengajar tanpa jiwa ya. Jadi nggak seperti yang diceritakan Bapak, dibawa kemana-mana. Setelah pensiun, saya malah ikutan Batmus, mungkin Bapak tahu Ade Purnama, itu dari Sahabat Museum. Dia kadang-kadang ngajak jalan-jalan orang-orang semacam kita ke kota-kota tua. Dia bercerita karena mereka, kalau nggak salah Ade itu juga dari jurusan sejarah. Dia cerita, singkatnya kalau kita cerita berdasarkan dokumen. Jadi jangan cerita berdasarkan katanya. Jadi seperti Peterson Kun yang katanya dipenggal oleh Intel Jawa dan sebagainya. Menurut mereka itu tidak benar gitu. Tapi ya ini yang bicara ahli sejarah. Kemudian karena saya suka membaca sejarah, kadang-kadang saya bahasakan lagi di blog. Salah satu blog saya menceritakan tentang tram zaman dulu. Ada karcis gratis untuk pegawai-pegawai pos. Itu menarik perhatian seorang Scott Merciless. Scott Merciless ini penulis sejarah dan dia tiba-tiba ngirim email ke saya mau nanya, buku apa yang kamu baca untuk cerita di blog itu? Terus saya bilang itu buku adalah bungkus warung. Bungkus warung saya baca dari Pos Kota. Jadi dulu ada Pos Kota itu sering nulis tentang sejarah Belanda. Saya lupa nama pengarangnya dan dia membahas. Jadi hanya ngambil dari sejarah potongan-potongan koran kemudian dibahas. Nah, itu memang saya sangat dari dulu sangat tertarik, dan Bapak bilang bahwa dokumentasi segala, ya saya setuju sekali ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi hampir tidak ada yang saya tanya karena semua saya dijelasin. merespon Pak Mimbar nih, Mas Ganyo boleh langsung boleh, ya? Sangat boleh. Teman-teman. Nah, silakan. Bagaimana caranya menarik siswa itu supaya tidak terpaku pada buku sejarah yang kaku, yang membosankan? Nah, seperti itu Pak tadi misalkan tren. Nah, jadi saya sering membawa cerita berdasarkan lokasi tempat di Jakarta maupun di tempat lain. Kemudian kita ceritakan, karena kan keuntungan guru itu membaca bukunya lebih banyak, tahu. Contoh tadi transportasi di masa lalu. Saya bilang di zaman perubahan Orde Baru dan sampai sekarang justru sistem transportasi kita mundur. Pemerintah Belanda di luar persoalan penjajahan men-set up Batavia sebagai ibu kota, itu kotanya hampir sama persis dengan Amsterdam di Belanda. Saya tunjukkan petanya, saya tunjukkan foto-fotonya. Kan kalau sekarang enak dengan YouTube bisa ya. Saya tunjukkan fotonya, ini loh dulu. Kita punya transportasi yang namanya kereta tram yang tadi Bapak sebut. Dari mana? Stasiun Jatinegara sampai ke Senen. Karena siswa saya di Jakarta, dia tahu, oh Senen. Jadi jalan yang kamu sering lewati itu di bawahnya dulu tuh jalan rel tram kereta api dan sama persis di Amsterdam. Nah kebetulan juga saya pernah ke sana, jadi bisa menceritakan itu lebih dalam lagi ke siswa. Nah di mana akhirnya dari Jatinegara ke Senen. Kemudian
ada jalur-jalur tram lagi ke Harmoni Istana. Nah, itu sekarang juga sudah diubah masuk ke Istana Negara ya, Seknek. Nah, di sana saya bilang ada hotel yang paling indah, paling cantik. Di Jalan Hayam Wuruk. Sekarang jadi ruko-ruko tidak jelas, Pak. Namanya Hotel Des Indes. Ada dokumentasi fotonya. Kita cerita di situ. Nah, terus setelah mereka diskusi dengan kita, mau cerita lagi nggak tentang Jakarta? Pasti anak-anak kan menjawab mau. Nah, oke. Kamu pernah ke Pasar Baru? Mungkin Bapak tahu kan, pasar dan rekan-rekan di sini. Di situ ada sungai kecil. Orang Jakarta bilang kali atau sungai. Nah, itu bukan aliran sungai yang natural, tapi dibuat seperti di Amsterdam. Kalau di Amsterdam itu namanya grachten. Sungai-sungai kecil. Nah, dulu itu airnya bening sekali di awal-awal abad ke-20. Untuk apa dibuat itu? Jadi membayangkan orang-orang Belanda yang banyak jumlahnya di Jakarta atau di Indonesia, kalau pulang ke negeri Belanda itu kan butuh waktu perjalanan kapal laut yang lama, berbulan-bulan. Jadi seolah-olah mereka ada di kota sendiri, di situ dibuat saluran yang benar-benar namanya kanal-kanal. Nah, itu kanal yang dibuat, Pak. Jadi kalau sore itu mereka dengan perahu santai seperti di negara mereka sendiri. Tapi sayang kita nggak mampu memelihara, jadi kotor. Nah, itu jadi banyak tempat yang kita bisa angkat karena tempat itu punya sejarah. Kira-kira gitu, Pak. Mas Ngadio, monggo. Mungkin nanti ada pertanyaan yang lain. Yang lain monggo. Pak Ismandi, selamat pagi. Pak Radi, saya ngalamin itu Pak Radi. Oh, yes. Saya ngalamin juga. Maaf Pak. Bapak Iswandi dulu deh. Nah, silakan. Enggak apa-apa, Mbak Nova dulu. Mbak Nova dulu, silakan Mbak Nova. Saya ngalamin itu Pak. Jadi saya tahu waktu saya masih SD itu ada jalan-jalan kereta api yang dari Harmoni ke kota. Ya. Nah, itu sekarang padahal kita itu kan jalan rel kereta api yang bagus. Nah, sekarang ini kita tuh nggak bisa loh Pak, belum bisa bikin besi yang seperti itu. Betul, Bu. Nah, terus yang jalan sungai-sungai yang di depan Des Indes segala itu dulu tuh saya waktu zaman kecil tuh kayaknya tuh ada perahu-perahu, kalau setiap 17 Agustus itu ada perahu-perahu yang pakai bendera-bendera merah putih gitu. Dan airnya bersih karena memang penegakan hukumnya keras. Kalau orang buang sampah atau buang apa-apa kena denda. Kalau sekarang jadi tempat buangan sampah. Iya, terus Hotel Des Indes itu saya pernah nonton film di dalam Hotel Des Indes itu, Pak. Keren kan, Bu? Saya cuma baca aja. Itu bagus banget. Yang sekarang saya masih ini sih cuman itu aja Pak, es krim Ragusa. Oh, Mas. Iya, saya sering ke sana, Ibu. Iya, cuman itu sih. Dekat Istiqlal ya. Iya, dekat Istiqlal. Ini dulu ya. tuh bagus banget ya ampun, Pak. Pak Sunadi itu lahir tahun berapa? Saya 62, Bu. Oh, lebih tua saya ya. Iya, tapi kan saya banyak baca-baca aja, jadi saya transfer ke anak-anak bahwa sebenarnya konsep perkotaan, transportasi dan sebagainya sudah disusun cukup bagus oleh pemerintah Belanda. Cuma euforia kemerdekaan membuat semua peninggalan Belanda itu harus dihapus. Iya, ya. Saya baru tahu ini ceritanya dari Bu Radi. Nah, Bu Nova asal tahu yang menghapus transportasi kereta api, tram dan sebagainya itu Pak Emil Salim di zaman awal Orde Baru. Tapi belakangan dia menyesal seumur hidup. Karena dia, Pak Emil kan bagian dari apa yang kalau sejarah Orde Baru itu disebut mafia Berkeley ya, artinya orang-orang yang di Berkeley diambil. Nah, waktu itu Amerika menginginkan tidak seperti itu. Kita dengan transportasi bus. Itu dihapus. Jadi Pak Emil itu tanpa mungkin ya suasana waktu itu ya, sayang sekali memang akhirnya sepakat tram itu udah ketinggalan zaman, harus dihapus. Jadi sekarang dia menyesal seumur hidup tuh Pak Emil, pernah testimoni tentang itu, dia setuju sebagai Menteri Perhubungan waktu itu menghapus itu. Jadi sejarahnya seperti itu, Bu. Nah sekarang kita mau mulai membangun lagi nih. Jadi kan lucu kan? Iya. Dan kita menghidupkan rel kereta yang lama itu biayanya luar biasa. Tapi bagus sih sekarang PT Kereta Api banyak jalur-jalur kereta lama yang beku, yang mati dihidupkan lagi, misalkan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah. Tapi kalau yang Jakarta rasanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi.
Iya ya. Di Harmoni itu Kalau Ibu baca- jalan kereta api simpang-simpang gitu, Pak. Aduh, itu Ya, memang diatur seperti di kota di Belanda, Bu. Kalau kita ke sana ya. Iya ya. Jalan-jalan biasa sebenarnya di atas jalan kereta api, jalan bus. Kalau Mas Ngadio pergi ke Amsterdam kemana, itu seperti itu, nggak masalah. Cuma kok aneh kita waktu itu dihapus. Kalau Bu Nova dan teman-teman baca bukunya budayawan Betawi, siapa yang terkenal tuh, yang suka tampil di TV One? Dari Ridwan Saidi. Ridwan Saidi pernah mengarang buku. Ya. Nah, dia cerita bagaimana dia kan masa kecilnya di Betawi sini sering. Nah, itu dia cerita tram itu lucu. Bagaimana penumpang tram kelakuannya seperti di KRL sekarang. Tapi kocak-kocak yang diceritakan. Cuma yang esensinya yang saya ambil adalah bahwa jalur itu menjadi jalur primadona transportasi publik. Kalau Bu Nova dan Bapak-Bapak Ibu tertarik dengan buku ini, ada baru terbit buku tentang jalur tram di Jakarta. Kalau nggak salah yang menulis sejarawan dari UI juga, adik kelas saya, itu ada di Gramedia. Oh, apa judulnya, Pak? Transportasi tram di Jakarta. Kemarin saya dari Gramedia ada itu, Bu. Oke, ya. Kalau yang lebih luas lagi khusus tentang kereta api juga baru terbit ada. Yang menulis juga baik. sejarawan itu menarik juga. Ya, kira-kira gitu Mas Ngadio, monggo mungkin yang lain. Oke, monggo. Jadi menarik sekali paparan Pak Radi. Tapi tadi saya lupa belum ada yang sangat esensial belum saya tanyakan di awal. Saya lupa belum bertanya tentang mengapa Pak Radi memilih memoir sebagai pengalaman yang sangat emosional terhadap SMA 8. Ini belum saya tanyakan, mohon maaf. Ya. Pertama gini Pak, tadi saya sudah ceritakan, saya sangat secara emosional terlibat di situ karena dari menjadi murid, menjadi guru, menjadi orang tua karena kemudian anak-anak saya masuk ke situ dan sampai hari ini masih membantu sekolah itu. Jadi saya banyak tahu lah. Mungkin alumni yang lain banyak yang tahu tentang sekolah, tapi mungkin saya lebih banyak tahu dan saya lebih banyak memiliki dokumen dan akses. Jadi dalam pikiran saya ingin memberikan sesuatu minimal untuk para siswa yang saya ajar dan juga teman-teman alumni keluarga besar SMA 8 untuk bisa menjadi bagian dari mereka. Jadi yang beli nih Mas Gadio, alhamdulillah kemarin murid saya yang di Belanda beli, saya kirim lewat anak saya buat nostalgia Pak katanya. Dan juga di tempat-tempat lain. Jadi memang ada ikatan emosional, pertimbangannya mudah. Karena saya menguasai, saya memiliki akses, memiliki dokumen. Dan itu juga mungkin teman-teman yang punya sumber-sumber informasi tentang satu hal, bukan hanya sekolah, tentang sesuatu, sebenarnya tinggal diangkat, diolah, dan bisa menjadi memoir gitu, Mas Ngadio. Oke. Yang lain monggo Pak Ismandi. Iya, terima kasih Mas Dio. Mohon maaf saya baru bisa bergabung. Pak Suradi, terima kasih, bagus sekali. Ini suatu hal, saya tidak, walaupun saya belum pernah ke SMA 8 Bukit Duri ya Pak ya. Ya. Tapi saya familiar sekali dengan itu. Kenapa? Karena teman-teman saya banyak sekali di situ. Dan SMA 8 terkenal dengan SMA yang terbaik di Jakarta begitu. Ya. Jadi selamat Pak. Pantas Bapak begitu. Ya kita harus membanggakan SMA yang populer ini, yang terbaik ini. Ya, salut, terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan mengenai bagaimana Belanda itu bekerja sebetulnya. Mereka bekerja dengan hati dan dengan otak. Ya. Artinya betul-betul direncanakan dengan baik, betul-betul diikuti. Dan bahkan sampai di zaman Belanda, menurut berita yang saya dengar adalah bahwa pemborong itu ditentukan untungnya boleh 10%, Pak. Jadi 90% dari seluruh biaya pembangunan itu masuk ke pembangunan itu, misalnya jalan, kereta api, jembatan dan sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan kualitas dari
bangunan-bangunan zaman Belanda itu sangat bagus begitu. Kita lihat di daerah-daerah, misalnya di Bengkulu, saya lihat ada saluran air, bendungan air yang sampai sekarang sangat prima fungsinya begitu. Begitu juga jalan-jalannya. Ya. Jadi itu beda dengan pembangunan zaman Belanda dengan zaman kita ini. Seharusnya itulah yang menjadi patokan kita. Kalau sekarang kan terus terang saja Pak, masuk ke suatu proyek itu 50% dari dana biaya pembangunan itu sudah bagus. Karena belum lagi potongan-potongan, mohon maaf, ya saya mengalami sendiri, yaitu dari pimpinan proyek, dari Pemda, dari potongan-potongan itu sangat besar gitu. Belum lagi keuntungan, sehingga yang masuk ke dalam proyek itu hanya 50%. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kualitas bangunan sekolah kita hanya umurnya paling-paling 10 tahun sudah itu dan sebagainya. Jadi itu suatu hal yang sangat menyedihkan sebetulnya. Ya, jadi tambahan lagi mengenai jaringan-jaringan jalan, terutama kereta api, itu dokumentasinya lengkap sekali di Belanda, tuh Pak. Jadi kalau pemerintah berniat untuk mencari data-data itu, misalnya sekarang kan banyak sekali tanah-tanah yang sudah diduduki oleh penduduk, begitu ya, dibuat rumah dan sebagainya. Tapi di Belanda itu dokumennya itu sangat-sangat lengkap begitu. Saya pernah mencari ke library-nya begitu. Jadi itulah beda, bukan kita ini Pak ya menjelekkan negara kita, bukan, tapi paling tidak kita yang baik itu harus kita pertahankan begitu ya. Itu komentar saya Pak. Ya. Terima kasih. Selamat Pak Suradi. Boleh saya tanggapi Mas Iswandi? Boleh. Silakan, silakan Pak Radi. Soal bangunan ini contoh nggak jauh juga dari rumah saya, dari sekolah SMA 8 juga ada namanya Bendungan Manggarai. Kalau setiap musim banjir Jakarta selalu disorot media kan. Iya Pak, iya. Nah, bangunan itu Pak Iswandi dan Bu Nova, Mbak Mimbar dan rekan-rekan sudah lebih seabad. Ya. Pintu air Manggarai sudah lebih seabad dan masih berfungsi dengan baik sampai hari ini. Jadi memang seperti itu. Dan saya sering menceritakan, tadi saya bilang, TKP-TKP atau tempat-tempat bangunan yang bersejarah kadang kan nggak ada di buku. Cuma untuk selingan, untuk masuk anak-anak mencintai sejarah bisa kita angkat. Kamu pernah lewat sini nggak? Oh ada bangunan ini. Kita ceritakan backgroundnya, sejarahnya seperti itu. Termasuk kereta api. Dan saya menjelaskan, kan di buku tidak gamblang dijelaskan apa bedanya pemerintah government Belanda dengan konsorsium perusahaan swasta yang tergabung dalam VOC. Itu kan konsorsium yang diberikan hak kewenangan mengurus wilayah kekuasaan. Nah, itu beda kan? Nah, itu kita jelaskan. Jadi kenapa di pemerintahan Belanda saat itu ketika mereka menjajah begitu demokratis. Tetapi ketika kelompok-kelompok pedagang ini, kapital-kapital berkuasa di sini begitu menghisap masyarakat, itu beda saya jelaskan. Makanya ketika Cipto Mangunkusumo, kalau di buku hanya ditulis mengingatkan pemerintah Belanda ketika Belanda akan merayakan 100 tahun kemerdekaan dari Perancis, itu Cipto menulis surat. Nah, kalau di buku kan hanya Cipto menulis surat kemudian dipenjara. Tapi nggak ada ruhnya, saya angkat itu ruhnya. Apa makna surat itu? Dia ingin mengingatkan bahwa Anda nggak layak memperingati 100 tahun kemerdekaan Belanda di tanah jajahan di sini. Ya. Kan nggak lucu dengan cara mengumpulkan uang dari pangreh praja, dari penguasa-penguasa. Itu kan ditulis di medianya Cipto tahun 13, Old and the Netherlands was gitu. Jadi tapi itu kan bahasa Belandanya, tapi esensi dari surat itu dan bagaimana kasusnya, bagaimana kaitannya dengan perkembangan di Belanda dan Eropa, itu jadi menarik, Pak. Jadi itu nggak ada di buku memang. Nah, itulah yang saya selalu begitu mengajarkannya. Jadi ada ruh sejarah, ada peristiwa yang penting yang harus kita tahu dari balik kalimat itu. Kira-kira gitu Pak Iswandi, Mas Gandia. Oke, menarik sekali.
Oke, Bapak Ibu, teman-teman memoaris, ya. Jadi kita sangat mempopulerkan memoir, penulis memoir adalah memoaris. Mungkin satu-satunya lema di Indonesia, kosakata kayaknya saya cek belum masuk di KBBI ya, memoaris itu belum ada. Kalau di Oxford yang besar sudah ada memoiris, membacanya tetap memoaris. Ini sesi yang sangat menarik karena kebanggaan menjadi guru adalah ketika siswa-siswanya berhasil, reputasi sekolah sampai sekarang itu tetap tinggi, ya, dan juga menghasilkan alumni-alumni yang berkualitas. Nah, di buku Bangga Menjadi Guru SMA 8 ini kita akan bertanya di sesi terakhir, nanti teman-teman boleh nanya ya. Tips-tips menulis memoir ala Pak Radi. Nah, nanti teman-teman boleh nanya, boleh konsultasi juga boleh ya, dan yang belum punya boleh pesan ya, nanti akan kita cetak ulang. Monggo Pak Radi, tips-tips menulis memoir menurut Pak Radi, silakan. Ya, kalau saya bukan hanya menulis ini, tapi juga menulis buku yang lain, lebih banyak ke di backman saya tuh apa sih yang akan kita ingin tulis. Apa yang kita ingin tulis? Nah, ketika kita akan menuliskan, misalkan ini memoir saya yang pertama ya, memoir, karena kalau memoir pribadi secara umum kan kita kapasitasnya mungkin kita sadar kan, jadi kita mengukur diri kita sendiri. Nah, saya lebih kuat di perjalanan di guru ini. Nah, karena itu dalam benak saya ingin menulis tentang ini, kemudian saya buat catatan ringkas. Kira-kira saya ingin urut ya. Jadi masa saya SMA, mulai dari SMP sebenarnya, kemudian SMA, kemudian diajak menjadi guru, kemudian saya juga mengajar bimbingan belajar, kemudian apa yang saya lakukan di sekolah. Nah, terakhir untuk memperkuat ini saya perlu testimoni karena itu lebih natural, yaitu dari anak murid saya yang sekarang sudah berprofesi macam-macam. Karena usianya mereka di atas 40, rata-rata 45, jadi mereka sudah punya posisi. Seperti tadi sebutkan Erlangga Usman itu PhD dan ketua program studi ilmu politik di UNER. Kemudian ada pejabat di Kementerian Keuangan, ada hakim di Mahkamah Agung, jadi berwarna. Nah, ketika saya mengirim pesan, karena sekarang dimudahkan komunikasi Pak Mimbar dan Pak Iswandi dengan media sosial, jadi komunikasi dengan mantan-mantan murid ini lebih mudah. Tolong dong, bisa nggak menulis tentang sesuatu terkait dengan pola saya mengajar? Oh bisa Pak, saya masih ingat. Oke. Banyak sekali yang antusiasnya Pak ya? Ya, itu karena saya batasi, jadi 15. Mungkin masih banyak yang lagi. Banyak lagi. Jadi kalau mau dicetak ulang, mau ditambah ya monggo, saya akan minta lagi. Jadi sebenarnya nggak susah. Yang susah mungkin konsistensi kita untuk merealisasi apa yang ada di kepala kita dan di catatan-catatan kita untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan. Kemudian supaya match program saya itu jadi lebih awal, ketika konsep itu sudah mulai terrealisir dalam beberapa bab, saya menghubungi Ibu Menteri untuk pamit ingin meminta pengantar. Karena butuh waktu kan, namanya juga pejabat. Jadi itu juga harus dipikirkan ketika kita ingin meminta pengantar dari seseorang yang kesibukannya tinggi. Misalkan Pak Mimbar atau siapapun yang punya relasi ingin pengantarnya ditulis oleh siapapun, rekan kita yang jabatannya tinggi, kita punya spare waktu. Jangan bukunya selesai baru minta, nanti nunggu berbulan-bulan lama. Jadi beriringan dengan itu kita komunikasi. Jadi tipsnya itu nggak terlalu rumit Mas Ngadio. Yang penting adalah konsistensi menuangkan catatan memoir itu ke dalam bentuk tulisan. Sambil mengumpulkan foto dokumentasi yang terkait. Nggak mungkin dokumentasi semua kita masukkan. Nanti pembaca juga bosan kan. Jadi yang terkait. Misalkan ketika kita cerita bagaimana Marsilam saya undang. Nah, saya punya dokumentasi buku yang dia berikan ke saya lewat anak muridnya, ada tulisannya, itu kan punya kesan jadinya buat Pak Suradi dari Marsilam Simanjuntak. Nah itu kan saya punya dokumentasinya seperti itu, saya foto, saya masukkan. Atau dokumentasi lain dari siswa ataupun dari guru, kira-kira seperti itu yang terkait. Jadi kita perlu klasifikasi juga. Yang penting dari sekarang mungkin kalau yang punya berkeinginan menulis memoir tentang apapun, kumpulkan saja dulu dokumen, tulisan, foto,
grafis, dan lain-lain yang terkait dengan itu. Kira-kira gitu Mas Ngadio. Ya, ini ada Pak Sido yang berhasil menulis memoir tentang aktivitas di LSM. Kemudian Bu Nova yang suka traveling luar biasa. Pak Mimbar juga. Ini buku cerita anak sedang kami proses, cerita anak. Pak Iswandi luar biasa juga ya. Ini persiapan OTW Pak ya, buku memoir tunggal. Ya, Juga baik. Bu Retno, Mbak Dita, Mbak Bila, Bu Herni, semuanya, Mas Nandar, Mbak Fitri, semuanya yang hadir di sini. Saya beri kesempatan 2 penanya lagi terkait dengan cara penulisan buku Bangga Menjadi Guru SMA 8 atau yang lain terkait dengan buku ini. Silakan, mungkin 1 atau 2 lagi, silakan, masih ada waktu. Pak Radi, Ya. Menantu saya lulusan SMA 8 loh. Tahun berapa Ibu? Tahun 2000 berapa ya? Pak Radi masih ngajar nggak ya? Kalau 2000-an, terakhir saya 2001, Bu, mungkin sudah tidak mengajar. Oh, udah nggak mengajar kayaknya. Tapi saya masih aktif di kegiatan SMA sampai hari ini. Oh, gitu. Kayaknya dia dengerin juga nih, dengerin kok. Namanya Mbak Dita. Oh, halo Mbak Dita. Ayu Anindita namanya. Tapi mungkin nggak diajar ya sama Pak Suradi ya. Iya. Oke. Halo Mbak Dita. Iya. Lagi kerja, sambil kerja dia. Oh, mudah-mudahan Mbak Dita membeli buku saya ini. Ya, jadi di bisa silaturahmi. Oh, di Puskesmas. Oh, dokter ya Bu ya? Ya Pak. Dokter. Oh, kemarin saya diundang musyawarah dokter alumni Semandal IDAS. Mungkin Oh, Mbak IDAS Dita namanya ya. Ini Ya. yang testimoni di sini juga ada yang apa? Kayak semacam komunitas pebasket Pak ya, Pak siapa saya Ya. lupa tadi. Runner, pebasket, terus dokter, banyak profesi yang seru ya, yang di sana yang sampai sekarang masih apa ya, masih eksis. Iya. Dan terus. Dan luar biasa Bu Nova, pasti menantunya Bu Nova ini Dita ini aktif kemarin. Ikatan Dokter kita itu membuat vaksinasi di Kota Kasablanka di mall itu 1000 pesertanya untuk vaksin yang kedua. Wow, iya dia tuh sibuk banget Pak. Nah, ya itu. Jadi itu Mas Ngadio dan teman-teman di sini komitmen dan perhatian para alumni itu besar sekali pada sekolah. Sampai hari ini, saya ceritakan yang terakhir aja. Ya. Sekolah kita dan juga sekolah-sekolah negeri di Jakarta dan di tempat lain sekarang sistem penerimaannya tidak hanya berdasarkan nilai, tapi lokasi terdekat. Lokasi terdekatnya sangat dekat, itu ring 1 RT misalkan. Nah, ketika ring terdekat RT itu nilainya rendah, kalau dulu nggak bisa masuk, sekarang bisa masuk, justru diutamakan. Akibatnya apa Bu Nova? Sekarang ini kira-kira 87 siswa itu nilainya di bawah standar masuk ke SMA 8. Background ekonomi juga sangat perlu dibantu. Nah, tapi kan kita juga harus menerima itu, sekolah kan nggak bisa menolak karena sekolah negeri. Lalu orang tua berjibaku. Sekarang kuliah zaman online di masa pandemi, jangankan laptop, HP saja mereka pakai untuk bersama-sama. Nah, kemudian kami dari para alumni dan sekolah bersama-sama bergerak mencari bantuan. Kepada siapa? Kepada alumni. Memanggil kepada kakak-kakak alumni untuk membantu adik-adiknya. Alhamdulillah Bu, terkumpul laptop 60. Wow. Dan uang untuk diberikan laptop. Jadi clear, sudah terbantu tuh yang angkatan kemarin baru itu diberikan laptop untuk mereka. Itu contoh kecil saja. Ada satu lagi yang membuat saya juga tertarik untuk membantu menyalurkan juga. Jadi angkatan kemarin ada yang diterima di UNJ, nggak mampu membayar kuliah tunggal yang jumlahnya 6 juta, Bu. Kalau secara umum buat anak 8 sebelum masa pandemi ini, angka itu kecil menurut saya, tanda kutip. Tapi buat orang tua ini berat sekali. Akhirnya sekolah menginformasikan, adakah yang bisa membantu? Saya juga membantu share, mengontak sana sini. Akhirnya yang bantu banyak sekali. Insya Allah ya. Jadi yang penting anak ini masuk dulu Pak. Untuk semester ini saya yang tanggung. Jadi dibereskan dulu, udah. Jadi selesai. Jadi itulah contoh jiwa
solidaritasnya tinggi. Nah, itu yang menguntungkan sekolah kita sampai hari ini. Ya mungkin kalau kita lihat peta sekolah di Jakarta kan berdasarkan angka ya, ada SMA 1, SMA 3 yang dulu sangat begitu terkenal. Mungkin SMA 8 belakangan. Tapi setelah itu sampai hari ini alhamdulillah masih bisa berprestasi dengan baik. Itu kira-kira Bu Nova. Iya, Pak. Baiklah, Bapak Suradi, teman-teman Bapak Ibu memoris semuanya. Perbincangan Bangga Menjadi Guru Semandel SMA 8 Jakarta bersama memorisnya langsung ini harus kita akhiri dan sangat menarik. Saya ingin membacakan satu testimoni dari Bapak Berto Darmo Pujo Asmanto. Beliau adalah Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol 2018 sampai sekarang. Ini menarik sekali. Bicara tentang Pak Suradi, guru saya waktu Semandel dulu seperti membicarakan seorang pahlawan tanpa tanda jasa dengan penuh bintang yang diberikan oleh siswa-siswinya. Ini saya garis bawahi, kita menggarisbawahi bahwa peran seorang guru sangat penting karena akan tidak hanya menggiring bagaimana cara berpikir, mentransfer knowledge, tapi juga membentuk karakter hingga menjadi sekarang ini dan juga mencetak alumni-alumni yang luar biasa, membanggakan sekolah, membanggakan guru, membanggakan siswa itu sendiri, para alumni, dan membanggakan negara kita Indonesia tercinta. Pak Suradi, terima kasih banyak waktunya. Bapak Ibu, teman-teman memoris di Festival Memoir dan Memoris Indonesia untuk peracara nanti malam pembukaannya. Dan ya. Pak Suradi selalu terdepan. Ini saya sangat suka. Pak Isbadi juga kayak gitu. Saya nomor 1 ya, yang pewarta warga. Saya sangat suka. Pak Suradi membuktikan itu. Dan kita diberi kehormatan di sesi perdana ini. Bangga Menjadi Guru SMA 8 adalah memoir yang dicetak terbanyak untuk tahun ini. 500 eksemplar itu terbanyak untuk serius saya mengumumkan kepada publik. Pak Suradi sangat terdepan, membanggakan, dan juga akan menularkan semangat-semangat menulis memoir tunggal kepada kita semua. Pak Suradi, terima kasih semuanya, Pak Mimbar, Pak Iswandi, Bu Nova, dan semuanya, Bu Retno, dan Kak Reti, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sesinya masih sampai tanggal 20, ada extended untuk teman-teman pustakawan UI digeser. Teman pustakawan UI harus tanggal 20, jadi kita juga nanti umumkan di media sosial dan di grup. Kita ketemu nanti jam 1:30 di rangkaian serial Festival Memoir dan Memoris Indonesia. Pertama kali di Indonesia kita selenggarakan walaupun di Zoom. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada semua. Saya terima kasih juga Mas Ngadio kepada teman-teman di sini. Responnya luar biasa, itu membangkitkan saya juga untuk menulis lagi. Dan itu nggak akan berhenti. Saya juga Suradi, selamat. Bulan depan akan menerbitkan buku tentang BNN, kemudian juga tentang Golkar, ini tentang politik, tentang konferensi capres Partai Golkar. Jadi tentang Golkar. Dan di sini mungkin saya informasikan Mas Ngadio tadi sudah mengumumkan akan membahas yang mahasiswa berprestasi ya. Iya. Kalau ibu-ibu bapak-bapak hadir, mungkin nanti anak saya yang ada di Kanada dan di Luxembourg mudah-mudahan akan ikut bergabung. Terima kasih sekali lagi, kita saling support untuk kemajuan bersama. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada YouTube-nya nggak nih? Oh iya, ini saya reket. Tadi ada 2 kali putus koneksi wifi saya, tapi saya rekam. Ada. Saya akan mulai tayangkan mulai besok. Jadi berkala. Ada. Kita Bu Nova, bukunya apa Bu Nova? Ya Pak. Buku Bu Nova yang akan terbit atau sudah terbit? OTW. Saya baru belajar menulis, Pak. Wah, bagus sekali ini. Sedang Sudah OTW. Ya? OTW mudah-mudahan ya Bu ya. Nanti kita saling support. Oh iya. Oke, nanti malam moderatornya Kak Reti. Selamat pagi ya. Kak Reti. Ya ini sesi sudah selesai. Tapi kita baru ngobrol santai. Nanti malam pembukanya oleh Profesor Multamia Mayatitawasi Lauder, Guru Besar Geolinguistik Universitas Indonesia. Beliau berkenan membuka karena memoir ini membuat jiwa kita berpendar ya kan. Sesi dengan Pak Mimbar juga ada nanti jadi moderator untuk memoir penyayang binatang. Ini saya masih menunggu kiriman dari percetakan. Akhir tahun pasti ngadat itu
padat sekali dipersistakan. Jadi kita sudah jauh-jauh hari supaya paling tidak maksimal tanggal 12-13 sudah, yang 7 ya sudah selesai. Mas Oke. Ngadio, informasi ke teman-teman yang akan nulis dan sudah punya bukunya, mungkin nanti saya bantu publikasinya. Nomor WA saya mungkin bisa dikasih, nanti misalkan Pak Mimbar bukunya sudah selesai, saya bantu publikasinya di online saya di Sinar Harapan. Iya, saya ingin menambahkan, ya, Bapak, teman-teman memoaris, kita sangat senang sekali dan bangga. Salah satu memoaris kita sangat membanggakan adalah seorang jurnalis senior, Pak Suradi. Nanti teman-teman akan dibantu publikasinya. Pak Iswandi, Bu Nova semuanya, dan teman-teman pustakawan, ini banyak yang dari teman-teman pustakawan seluruh Indonesia. Tinggal dibuatkan resume aja. Terus ya, untuk press release Pak ya. Ya. Sama cover. Ya. 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 Punya Kak Reti OTW juga buku tunggal, Pak Sido juga. Nah, kita tunggu Bu Reti. Saya bantuin nanti. Ya. Makasih semuanya, Mbak Dita, Mbak Retno, Mbak Herni semuanya, yang Mbak Fitri, Mas Nandar. Saya cukupkan, tapi masih berlanjut usia Jumatan jam 1:30 sampai nanti malam jam 10. Sampai jumpa semuanya. Nanti malam Kak Reti akan memandu The Power of Memoir, ya, menulis memoir yang menyembuhkan luka hati. Ini luar biasa. Memandu profesor nih Kak Reti nih. Amat nanti malam, insya Allah kita hadir. Oke, terima kasih Pak Radi semuanya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam. Oke, saya leave.